Konnichiwa bangsa Indonesia, saya Jenderal Koisu akan menjanjikan kemerdekaan kepada kalian secepatnya. Setelah dikeluarkannya janji tersebut, Letnan Jenderal Kumagichi Harada membentuk BPUPKI. Konnichiwa bangsa Indonesia, untuk memenuhi janji Koiso, saya akan membentuk Dokuritsu Sonbai Kosakai. Arigato. Pada tanggal 29 April 1945, BPUPKI terbentuk yang diketuai oleh Dr. Rajitman Widyodiningrat dan wakilnya Ichi Bangase dan Suroso. Tanggal 29 Mei diadakan sidang yang pertama sekali atas usulan Dr. Rajitman Widyodiningrat untuk membahas dasar-dasar negara. Saudara-saudara, inilah pertama kali kita mengadakan sidang yang membahas dasar negara. Kepada saudara-saudara diminta partisipasinya untuk menyongsong kemerdekaan negara kita ini dengan menyampaikan usul-usulan mengenai dasar negara. Hari pertama, tepatnya tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin mengeluarkan pendapatnya mengenai dasar negara. Baiklah saudara-saudara, saya selaku anggota perumusan dasar negara ingin menyampaikan pendapat berupa 5 asas dasar negara yang meliputi 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, dan 5. Peri kesejahteraan rakyat. Hari kedua, tepatnya tanggal 31 Mei 1945, Profesor Dr. Supomo membuat rumusan. Baik saudara-saudara, saya akan menyampaikan pendapat mengenai dasar negara dengan rumusan sebagai berikut. 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir dan batin, 4. Musyawarah, dan 5. Keadilan rakyat. Terima kasih atas usulannya. Apakah ada pendapat lagi? Jika tidak ada, rapat ini dianggap selesai. Sidang BPUPKI dilanjutkan pada hari ketiga, tepatnya tanggal 1 Juni 1945, Soekarno mengeluarkan rumusan. Saudara-saudara, saya akan mengusulkan rumusan dasar negara yang saya beri nama Pancasila, yang berisi 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, dan 5. Ketuhanan Yang Maha Esa. Baik, terima kasih atas usulan Anda. Dengan ini saya menyatakan sidang pertama BPUPKI selesai. Pada sidang itu pula dibentuknya panitia kecil dengan Insinyur Soekarno sebagai ketua, dengan beranggotakan Dr. Muhammad Hatta, Mr. Muhammad Yamin, Mr. Ahmad Subarjo, Mr. A. Maramis, Abdul Qazir Mukzakir, Wahid Hasim, Haji Agus Salim, Abi Kusno Joko Sudroso. Dalam persidangan yang dilakukan panitia 9 menghasilkan rumusan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rumusan tersebut disebut dengan Piagam Jakarta. Pada tanggal 10 Juli 1945 diadakan sidang BPUPKI yang kedua hingga tanggal 16 Juli 1945. Jadi kesimpulan sidang kita kali ini adalah bentuk negara Indonesia adalah republik dan wilayah Indonesia, yakni keseluruhan wilayah kepulauan Indonesia. Selanjutnya saya persilakan kepada panitia perancang kode untuk melaporkan hasil sidangnya. Pada tanggal 6 Agustus 1945, Hiroshima dibom atom oleh Amerika Serikat. Keadaan itu mendorong Jepang membentuk Dokuritsu Junbi Inkai atau PPKI. Tepatnya tanggal 7 Agustus 1945 dengan anggota berjumlah 21 orang,
Jenderal Besar Terauchi, Panglima Tentara Umum Selatan, memanggil Insinyur Soekarno, Dr. Muhammad Hatta, dan Dr. Rajitman Widyodiningrat agar datang ke markas di Dalat, Vietnam, untuk melakukan pertemuan tanggal 12 Agustus 1945. Saya berjanji akan memberikan kemerdekaan pada Indonesia, tapi kemerdekaan itu diumumkan setelah segala persiapan selesai. Jadi untuk melaksanakan kemerdekaan itu dibentuklah PPKI. Pelaksanaan kemerdekaan segera dilakukan setelah persiapan selesai dan berangsur-angsur dari Pulau Jawa, baru disusul pulau lainnya. Wilayah Indonesia akan meliputi seluruh bekas wilayah Hindia sampai Belanda. Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidang dan menghasilkan kesepakatan tentang Presiden dan Wakil Presiden pertama Indonesia. Dengan ini kita sepakat bahwa Insinyur Soekarno akan menjadi Presiden pertama Indonesia dan Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden untuk membantu tugas-tugas Presiden. Itulah gambaran sidang BPUPKI dan PPKI. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Demikian proklamasi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.